Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hanif Nur Cahyani dengan NIM 4101418166, saya Dwi Putri Ivana dengan NIM 4101418203, Indana Adilatur Ulia dengan NIM 4101418211, dan Yoga Adi Pradana dengan NIM 4101418221. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komposisi 5 jenis transformasi. Diketahui segitiga UVW dengan koordinat U2,3, koordinat V 5,2, dan koordinat W 4,4. Kemudian terdapat garis S, yaitu himpunan titik-titik X, Y, di mana Y sama dengan 2X plus 4, dan garis T, yaitu himpunan titik-titik X, Y, di mana Y sama dengan min setengah X min 2. Kemudian terdapat ruas garis AB yang sejajar dengan S, di mana A sama dengan min 4,1 dan koordinat B min 1,7. Kemudian terdapat titik P dengan koordinat min 10,10. Kelompok kami memilih komposisi, yaitu yang pertama dilakukan pencerminan geser, yaitu pencerminan terhadap garis S, kemudian dilakukan geseran terhadap ruas garis AB. Akan dijelaskan oleh saya, yaitu Dwi Putri Ivana. Kemudian dilakukan rotasi terhadap titik P sebesar 60 derajat yang akan dipresentasikan oleh saya juga. Kemudian dilakukan geseran terhadap ruas garis BA yang akan dijelaskan oleh Indana Adilatul Ulia. Kemudian dilakukan setengah putaran terhadap titik P yang akan dijelaskan oleh Hanif Nur Cahyani. Kemudian yang terakhir, yaitu akan dilakukan pencerminan terhadap garis T yang akan dijelaskan oleh Yoga Adi Pradana. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Pertama-tama saya akan mempresentasikan mengenai komposisi untuk pencerminan geser dan rotasi. Di soal telah diketahui bahwa terdapat segitiga UVW dengan koordinat U itu sama dengan 2,3, V itu sama dengan 5,2, dan W sama dengan 4,4. Kemudian kita buat segitiganya. Kemudian di soal juga telah diketahui bahwa terdapat garis S dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Ini kita beri nama garis S, kemudian ada garis T yang memiliki persamaan Y sama dengan min setengah X min 2. Ini kita beri nama dia garis T. Kemudian terdapat ruas garis AB di mana koordinat titik A itu sama dengan min 4,1 dan koordinat titik B sama dengan min 1,7. Dan terdapat titik P dengan koordinat min 10,10. Karena pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai komposisi untuk pencerminan geser dan rotasi, maka untuk pencerminan geser itu adalah GAB dikali MS atau geseran terhadap ruas garis AB dikali dengan pencerminan terhadap garis S. Jadi pertama-tama segitiga UVW itu akan dicerminkan terhadap garis S. Seperti ini. Kemudian titik U dicerminkan terhadap garis S. Titik W juga dan titik V. Maka diperoleh segitiga U aksen, V aksen, W aksen. Kemudian terdapat ruas garis berarah itu AB. Maka kita buat ini vektor dari A ke B. Kita beri nama dia vektor A. Nah, kemudian berarti geseran terhadap ruas garis berarah AB itu U
digeser terhadap ruas garis AB. V juga dan W juga. Maka diperoleh segitiga U aksen, V aksen, dan W aksen. Nah, kemudian untuk rotasi itu akan dirotasi terhadap titik P sebesar 60 derajat. Maka akan digunakan ini. Kemudian rotate around point. Maka nanti segitiga U aksen, V aksen, W aksen itu akan dirotasi terhadap titik P sebesar 60 derajat. Maka akan diperoleh segitiga U triple aksen, V triple aksen, dan W triple aksen di sebelah sini. Selanjutnya akan lakukan komposisi untuk geseran terhadap ruas garis BA yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, komposisi selanjutnya adalah geseran terhadap ruas garis BA. Pertama-tama kita buat dulu ruas garis BA-nya. Kemudian kita geser hasil transformasi sebelumnya, segitiga U triple aksen, V triple aksen, dan W triple aksen digeser terhadap vektor BA. Titik U triple aksen digeser terhadap ruas garis BA menjadi titik C, V triple aksen menjadi titik D, dan W triple aksen menjadi titik E. Kita hubungkan titik-titiknya dan jadilah hasil transformasinya berupa segitiga CDE. Komposisi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai setengah putaran bidang EDC ke titik P. Kita pilih reflect about point, lalu pilih bidang EDC, lalu pilih titik P. Hasilnya seperti itu. Kita akan membuktikan bahwa setengah putaran dari EDC ini adalah E aksen, C aksen, dan D aksen. Kita buat tegak lurus dari P ke titik garis X, lalu P garis Y. Kita akan membuktikan bahwa bidang EDC itu setengah putarannya yaitu E aksen, D aksen, C aksen. Kita pilih refleksi outline. Karena di sini titik hanya bisa titik ke titik, kita akan klik titik ke garis yang tegak ini, tegak ke atas, lalu yang C juga ke atas, C refleksikan ke sini, lalu yang D juga refleksikan ke sini. Kita bentuk segitiganya biar terlihat. Ke sini. Nah, hasil dari E1 aksen, D1 aksen, dan C1 aksen ini akan saya refleksikan lagi ke garis tegak yang datar untuk membuktikan bahwa setengah putaran dari EDC yaitu E aksen, D aksen, C aksen. Pilih E aksen ke E1 aksen ke titik P tegak yang datar, lalu
D juga ke tegak datar, itu hasilnya G aksen yang ini, terus C aksen, C1 aksen ke. Nah, terbukti bahwa bidang EDC merupakan bidang E aksen, D aksen, dan C aksen merupakan setengah putaran dari EDC. Ini tidak kelihatan karena menumpuk ya, berarti itu terbukti. Ini titiknya G, H, I. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tadi teman saya telah mempresentasikan bahwa hasil setengah putaran dari segitiga CDE terhadap titik B akan menghasilkan C aksen, D aksen, dan E aksen. Yang dibuktikan dan juga telah terbukti dengan adanya segitiga FGH yang menempel atau berimpit pada segitiga C aksen, D aksen, dan E aksen. Kita akan hapus pembuktian tersebut dan kita gunakan hasil dari setengah putaran, yaitu segitiga C aksen, D aksen, dan E aksen. Kemudian kita refleksikan terhadap garis T. Lalu kita hapus. Oke, untuk merefleksikan tersebut, kita gunakan refleks about line. Kemudian kita refleksikan titik C. Kemudian titik D dan titik E. Oke. Kemudian kita buat segitiga di sini. C double aksen, D double aksen, dan E double aksen. Nah, seperti inilah hasil refleksi dari segitiga C aksen, D aksen, E aksen terhadap garis T, menghasilkan C double aksen, D double aksen, dan E double aksen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.